Butuh pengakuan kah? Padel bener-bener toxic sekarang. Izin. React. What the heck? Kalau bisa kayak gini spill aja sih jadi. Oke guys, balik lagi sama kita pemain amatir yang Sotoy tentang padel. hari ini kita sedikit beda lah, bukan podcast gimana banget. Kita mau react. React ke apa ya ini? Jadi Gue suka nih yang kayak gini-gini. kita nge-react di thread, Twitter, maybe komen-komen di Instagram tentang padel. Sama Google review. Jadi ada dari thread lah. Oh, jangan Dari ya. thread. Dari apa? Kan banyak orang yang ternyata ranting, rage bait, terus ada juga yang cerita event. Pengalaman. Ya pengalaman yang bagus-bagus juga gitu loh. Jadi kita lihat aja nih pokoknya di timeline kita yang keluar apa. Kita mau coba kasih respons aja ya. Gue tuh udah sering lihat kalau gue lagi sambil scroll kan. Nah, ini tuh ada yang dari tanggal, kita mulai nih ya. Dari tanggal, ini tanggal berapa sih? Tanggal 8. Enggak dong, tanggal 1 bulan 8 2025. Udahlah pokoknya itu udah 2025 lah. Ini panjang nih, ini agak seru nih ya. Gak usah sebut account-nya lah, kita gak usah sebut account-nya. Gue bacain dulu thread-nya. Indis ekonomi, kok ada sih yang mau bakar uang buat main padel? Plus yang fotografer. Seriusan, kalian setakut itukah dibilang ketinggalan sampai rela ngeluarin uang buat sesuatu segak penting itu? Banyak olahraga murah yang efeknya sama aja kayak padel. Dan buat apa lagi nyawa-nyawa fotografer? Butuh pengakuan kah? Tuh, Komennya sih 996 sih. 966, 42 retweet, 132 share, 628 likes. Ini kalau dia rage bait, sukses keras. Iya bener. Gua aja lumayan ke bait gitu, tapi ini banyak banget yang bisa dibahas nih. Iya. Terus oke, kita jangan respon dulu. Di bawahnya dijawab lagi. Mindset begini terus jangan pada berharap punya rumah dan mobil, kata dia. Lalu blaming on the government kalau kita nggak bisa beli rumah. Padahal lu pada dikit-dikit ngopi cantik, dikit-dikit olahraga FOMO, dikit-dikit traveling, dikit-dikit datangin kafe viral. Nenek moyang kita nggak ada yang kemakan medsos. Saya nggak lihat dari sisi fotografernya ya. Saya lihat dari how expensive the sport is. Ada badminton, ada tenis, yang notabene lebih murah. Tenis? Iya. Ntar kita review ntar. Sabar bang. Sabar bang. Terus dia bilang gini nih, mungkin udah banyak yang reply kan, masalah ngatain dia mungkin gak punya duit. Dibales. By the way gue gak iri, karena gue kadang gak ada duit ya. Kok pada berasumsi gue gak ada duit? Dikasih lihat bro duitnya bro. Screenshot 700 juta. 792 juta. Kaya banget bang, top. Oke. Gila. Terus ada yang balas, emang kalau FOMO kenapa? Kan sehat. Terus dibalas lagi, berarti kalian adalah korban wanna be part of society. Dulu sepeda Brompton, hydroponic, running marathon, sekarang padel. Tunggu aja, 6 bulan lagi juga udah nggak trendy lagi. Sementara kalian udah habis jutaan buat tiap minggu bulan untuk padel yang katanya buat olahraga, tapi sebenarnya pengen foto-fotonya aja. Gue ngerimain lu biar lebih mindful sama uang. Nabung, invest. Kalian yang bilang, ya seenggaknya kita olahraga, oh jadi memang sebelumnya jarang olahraga. Berarti bener dong, kalian ini ikut buat lebih diakui secara sosial gitu. Oh by the way, bokap dia tenis coy, rutin tiap minggu, nggak pakai fotografer, nggak pamer, raket apa, udah 6 tahun, kata dia begitu. Kalau kalian bisa kayak gitu, gue salut. Akuin hebat dengan konsistensi kalian. Tapi kalau ikut main padel, cuma buat outfit lucu yang bisa diupload ke sosmed, sorry, that's not olahraga. That's purely pengen diakui society. Oke. gue lagi cari lagi juga. Oh dia bilang gini, disclaimer, ini threads buat mereka yang main padel, gaji pas-pasan, masih ngutang pay later, dan main padel demi pengakuan sosial alias FOMO. Udah ya puas. Tapi emang banyak ya yang kayak gitu ya. Ya kita nggak tahu sih, Gila. tapi ya nih orang sih lumayan frontal sih ngomongnya. Iya. Tapi ini yang komen number one nih gue suka sih. Responnya mirip yang bakal gue respon. Kok ada sih di dunia ini orang yang ngurusin uang orang lain? Mau konteksnya dia miskin, dia kaya, gembel, uang dia juga. Kenapa mbaknya gak habis pikir? Gaji UMR mau habis gajian uangnya di got juga gak apa-apa menurutku. Kalau ngutang pun dia yang dikejar DC bukan kita. Iya maksudnya nggak usah usik-usik orang lah. Basically orang gitu. Tapi ini sangat menarik sih orang ini. Iya sih. Gua kayak awalnya baca ada keselnya, terus ada kayak lucunya, ada kayak oh this guy is something. Gua gak tau dia, ini cowok apa cewek. Karena IG-nya gak ada namanya. Threads-nya. Satu yang gue bahas ya, Dar. Kalau menurut lu gimana lu deh?
ya sebenarnya nggak usah juga sih untuk ngomongin kayak gini. Lagian kalau lu punya banyak duit pun juga ya udah nggak usah sampai screenshot. Dia screenshot 792 juta. Kayak banget itu. Gila loh. Gila loh ya. Lumayan inventory kita kali. Kalau menurut gue nih ya, dia ada bilang gini, Indonesia ekonomi kok ada sih yang mau bakar uang buat main padel yang fotografer. Seriusan kan? Lagian fotografer ya orang juga ada aja sih yang suka dokumen perjalanan sport dia. Ya, walaupun makanya. ya mostly juga bakal dipost di sosmed, tapi ya sosmed Dia kayak memang kayak satu, gitu gak sih for a reason? Tapi ya mungkin setelah gue pikir-pikir ini make sense sih. Karena dia kaya banget. Dia ada 700 juta ya. Jadi dia tuh udah mungkin udah gak kerja bro. Iya sih. Jadi dia ngurusin, dia pengen orang lain punya 700 Kita juta. juga kalau kita segitu Dia sih. enggak, kalau gue enggak. Oh gitu ya. Dia pengen orang lain punya duit 700 juta juga. Makanya dia bilang kalau orang bakar-bakar uang sih buat main padel kayak Iya. gitu. Nah ini yang buat gue. Gue yang punya banyak duit aja enggak gitu Nah kan. ini menurut gue agak trigger nih buat gue. Rela ngeluarin uang buat sesuatu yang senggak penting itu. Oke? Banyak olahraga murah yang efeknya sama aja kayak padel. Menurut gue di kalimat ini terlalu broad ya. relatif banget gitu. Iya sih. Senggak penting itu lu kan nggak bisa Judge. nggak bisa pukul rata penting nggak pentingnya orang. Iya. Buat dia nggak penting nih main Iya. padel foto-fotoan lu Buat nggak gua penting. main Goblok penting. kata dia gitu Iya, kan. iya. Nggak, dia nggak main goblok. Kalau buat beberapa orang atau mungkin yang main padel tuh penting loh. Atlet, buat coach, bisa ngerubah hidup orang loh jadi coach. Iya, terus mungkin kayak even gak usah yang material lah. Padahal tuh mungkin the only time buat mereka bisa refresh, main nggak mikirin hal-hal lain, terus bisa sekalian buat tempat nongkrong ketemu. Kayak sorry. dengan kesibukan orang gitu. Wah gila, gue harus padel sih, ketemu sekalian networking, kan? Iya. Sekalian ketemu kan. Terus jadi kayak, ya buat dia penting itu mungkin kayak sepenting buat orang ini misalkan ngopi dan hangout gitu. Iya. Kayak bisa aja kan kayak gitu. Jadi lu nggak bisa ngejudge untuk penting gak pentingnya orang lah. Itu satu. Iya gak sih? Iya. Itu dia bilang nih, banyak olahraga murah yang efeknya sama aja kayak padel. Iya. Murah atau mahal itu Relatif banget dong. Iya. Kayak gitu loh. Mungkin buat dia Ya maksud dia sih kayaknya lu bisa aja lari spend, doang. mungkin maksud dia gini, with the money you spend on padel, lu bisa spend di olahraga lain. And cheaper gitu Kayak, maksudnya. spendnya bisa lebih murah di olahraga lain. Sama-sama sehat juga. Iya, tapi kan nggak semua sport bisa buat semua orang. Iya. Gitu. Mungkin buat dia tenis seru, tapi kan buat orang lain tenis Gak seru. nggak seru atau terlalu susah. Iya. Atau oke lebih murah badminton misalnya kata dia. Ya mungkin orang-orang itu udah bosan bro dan Iya, badminton. dari Pengen nyoba kecil. hal baru. Gitu. Iya. Gak semua bisa stabil dan sekaya dia kayak gitu. Kok disebut mulu itu ya? Muncul mulu. Iya tuh. Terus 792. Kayak olahraga apa lagi coba? Lari gitu. Hah. Kata siapa juga lari murah sih? Lari Iya. itu mahal cuy. Ganti sebenarnya. sepatu terus sih. Oke, tapi misalkan di defense dia dibilang, ya lo lari gak usah pakai yang ini, asal lari aja olahraga gitu kan. Iya. Gue sih gak suka kalau gue lari. Tapi menurut gue ya, Gitu loh. kalau hobi lu udah fokusin, pasti ujung-ujungnya Iya, mahal gak sebenarnya sih? gitu. Tapi kan, Tenis kalau lu gila tenis pun juga raketnya juga hampir sama-sama gak sih? Iya. Terus lu harus ganti senar every time. tenis tuh High mahal maintenance juga, loh. bola lapangan juga mahal sebenarnya. Iya. Terus tapi ya ini mungkin buat dia tuh kan dia ngeliatnya orang mau olahraga doang. Ya udah kalau olahraga doang lari aja atau yang lain lah lebih murah. Iya. Cuman poin gue gak semua olahraga tuh buat semua orang. Kayak Iya. gue aja males lari sepedaan, gue males. Kalau gue kenapa males? Gue gak suka olahraga yang dari dulu tuh kayak lu lebih ngelawan diri lu sendiri. Capek cuy gue tuh lari udah kayak bosen apa gue gak bisa. Akhirnya udah gue main padel aja gue lebih bisa kayak lebih ada Ada chemistry sama orang gitu-gitu aja kayak gitu. Jadi emang gak bisa lu pukul rata ya bro gitu. Terus dia bahas-bahas masalah mau punya rumah atau mobil gitu. Lu jangan ya gitu gimana ya? Apa sih maksudnya? Dia bilang maksudnya lu Berharap olahraga, punya rumah dan fotografer segala mobil. macam tuh lu buang-buang duit. Padahal lu harusnya nabung, invest duit itu buat Ya siapa tuh ada yang gak mau punya rumah, iya. tapi mau punyanya apartemen. Iya, dia maunya punya tactical LJV. Nah, Ya, gak mau punya mobil. Iya, itu sebenarnya nggak bisa lu atur. Iya. Itu satu. Terus kedua, ya kan kita nggak tahu ya, misalnya dia misalkan dia foto nih, dia post di Instagram. Lu kan nggak tahu dia tuh mungkin itu cuma sekali bro, Iya. sebulan. Iya nggak bisa nggak? Iya, Lu fotografer sekali, lu postnya mungkin every week. Tapi itu kan foto sekali lu main doang. Iya. Ya nggak beda influencer
Cewek Gue lagi foto di cari Bali. foto-foto gue. Gue juga sempet kok foto-foto. Gue demen banget men ada fotonya. Mana ya? Kalau gue soalnya perlu gue taruh di Nanti dating app gue. kita, wih, Yes. Iya dong. gitu. Biar tahu kayak lu pemain Enggak padel. bukan, soalnya kalau gue itu Kita attach ya foto kita di Iya. fotoin fotografer. Kalau Menurut gue gua- ini keren-keren foto. in my defense, kenapa gue suka foto bola padel? Gue tuh jarang foto di tempat lain. Gue gak mungkin foto di tempat makan. Gue gak selfie gue post. Jadi the only time gue bisa ada foto gue sendiri. Iya, Pas lu gua pas padel. padel. Jadi itu ya udah. Dan gue gak sering-sering banget juga. Gue yakin juga orang yang main padel gak mungkin tiap sesi ada fotografer. Tapi lagian ya, kalau memang itu padel sessionnya buat birthday party juga pakai fotografer. Iya, mungkin dia tuh cuma ngeliat orang main padel di foto. Wah, buang-buang duit anjir. Iya. Enggak Tapi juga. sebenarnya ya it's not that expensive juga sih Iya sebenarnya. makanya. Dan bisa aja kan, dia cuma sekali doang main padelnya gitu loh. Iya, buat kenang-kenangan. Nggak mungkin. Siapa tahu dia main sama orang luar negeri gitu kan Iya, foto. kan nggak mungkin jadi gara-gara main sekali itu jadi nggak bisa beli rumah. Gue Kalau- kalau main sama Messi sih gue foto sih. Iya, makanya kalau misalkan dia bilang foto terus gitu-gitu nggak bisa bikin beli rumah, bikin nggak bisa beli rumah, ya emang nggak punya duitnya aja dia. Gitu. Iya. Ini bisa gak beli rumah? Susah ini mas. Wah. Bisa, tapi nggak tahu rumah kayak gimana. Oh iya benar. Rumah Lego Ya ini masalah FOMO-FOMOan lah gitu. dalam Malas lah. malas ini. Terserah lah dia mau bilang FOMO nggak apa-apa. Gue bilang sih next aja. Nih, sabar dulu, ini terakhir. Gue ngerimain lu supaya lebih mindful sama uang, kata dia. Oke. Nabung, invest. Berarti bener dong kalian ikutin ini buat lebih diakui secara sosial. Oke. Terus dia bilang dia salut kalau ada orang main tanpa foto. Oke. Menurut gue ini sangat kontradik, bro. Kenapa? Kenapa? Kalau orang ngikutin dia, berarti basically orang pengen diakui sama dia. Oh iya, oke benar. Kan dia remind. Dia bilang, kalau lu begini tuh lu maunya diakui sama sosial. Nah, kalau ada orang ngikutin dia, berarti orang itu mau diakui sama dia. Lebih gak penting. Menurut gue. Mendingan gue diakui sosial daripada diakui nama gue pengen sebut banget. Siapa sih ini orang? Ini orang siapa sih Gak tahu sebenarnya? gue. Ya kan? Terus dia ngomong gitu. Kalau kalian bisa kayak gitu, gue salut. Nah, jadi untuk kalian yang mau disalutin sama orang ini, Jangan Iya. pakai fotografer. iya. Jangan Jangan main main padel aja. Catur lah. Catur murah tuh ya. Iya. Ya, kayak gitu aja. Oke, kita tutup threads yang ini. Udahlah ganti. Ini orang terlalu Stop bad aja. energy. Stop. Yang positif dong, yang positif. Nggak usah ini dulu deh, Nggak ini ada ya? nggak positif nggak negatif. Dia ada yang nggak ada yang tulis gini. 1 court 2 jam, 6 player. 1 court 3 jam, 8 player. Dah, itu paling the best. Gua agree. Gua enggak. 1 court 2 jam 6 player oke lah. Dibilang the best buat gua enggak. Oke. 1 court 2 jam 4 player gua demen. Oke. Tapi kalau 1 court 3 jam 8 player, gua enggak demen. Oh, too much ya. Lu rasa tapi tergantung mainnya berapa. Ya, Cari kita berapa? soalnya kita mainnya cari 6. Iya, nge-breaknya terlalu Iya. ini, terus ganti-gantiannya juga terlalu cepet. Malas gak sih? Kita aja kemarin 2 court 8 players ya. Itu kan basically 1 court 4 Tapi player. 3 jam kita. Iya makanya. Kalau buat gue 1 court 4 players 2 hours itu the best. Kalau lu mau berenam 1 court 3 jam. 3 jam enak. Tapi kalau 1 court 3 jam 8 player, Too buat much. gue ada kayak lu bakal 4 rest, 4 main kan berarti. Iya. Ganti-gantiannya nggak tahu sih, kalau gue sih nggak pernah coba. Jadi ada yang skip 2 kali. Gue males lah kayak gitu. Ada yang Iya kasih 2 bentar, kali. benar-benar. Karena kan lu nggak mungkin A, B, C, D, terus ntar C lawan D, terus ntar udah lah ribet tuh, makanya ribet. Udah mendingan jangan. Kalau gua nggak setuju. Next. Oke nih. Padel Ini bener. 3 days ago. Oh, gue mau bacain dong ini. Nggak kayak lu bacain. Padel bener-bener toxic sekarang. Izin. 1. Enak banget sama perselingkuhan padel. 2. Kalau turni, orang-orang hobi appeal. Hobi appeal. 3. Turni lower bronze atau bronze yang ikut silver. 4. Berantem perkara in atau out. Padahal tinggal ulang aja. 5. Bad call. Padahal emang tuh bola susah, lo aja yang gak bisa ambil. 6. Banyak banget yang suka gosipin hal gak penting pas di court. Tapi poin nomor 1 jadi bahan gosip sih gak apa-apa ya, haha. Dan masih banyak lagi intinya. Kacamata mama udahlah. Coba lanjutin keresahan lainnya. Maksudnya apa sih kacamata Udah, mama nggak tahu udahlah? gua. Mungkin tuh dia punya internal. Oh, Tapi wait. 234 likes, 64 comments, 21 reposts, 55 shares. ini 3 hari ya, gitu. That's a lot. Tapi kalau dia bilang kayak gini, gue valid aja. Ya. Ya
segala sesuatu kalau udah mulai rame ada komunitasnya pasti jadi toksik. Iya. Pasti. Fix. Iya. Nggak ada nggak sih yang nggak toksik? That's Mau true. nggak usah kayak komunitas begini. Pertemanan deh. Pertemanan aja kalau udah Iya, too big. rame gitu kan pasti juga ada aja toksiknya kan. Iya. Selingkuh di antara pertemanan. Wah, itu bad trip. Iya kan masih ada kan. Wah, itu gak bisa. Perselingkuhan di padel ya. Udah bahas. Gue udah tau lah kayak di komunitas lari, komunitas sepeda, komunitas yang pokoknya cowok ceweknya gabung pasti ada. Nah, itu mah sebenarnya di mana-mana aja. Iya. Emang nggak bisa dijaga aja itunya. Apaan? Itulah. Aduh, Kalau turni orang-orang hobi appeal. udah pasti Nah, kalau ini menurut gua karena dia mau menang. prize money-nya sekarang gede-gede banget. Jadi Oh. banyak bounty hunter. Iya. Oke. Dan nggak apa-apa hobi-hobi appeal menurut gua karena udah banyak bounty hunter lalu appeal lah kayak gitu daripada Biar seleksinya juga Iya, lebih tapi bagus. appeal-nya dari sebelumnya lah kalau bisa. Dari sebelum Jangan udah main. tengah-tengah. Cuma kan yang jadi masalah itu Siluman. bukan ya yang di appeal siluman. Yang masalah itu kalau yang di appeal itu misalnya orang luar kota yang misalkan Jakarta nih yang bikin turnamen, orang Semarang, orang apa ikut, kita kan nggak tahu deh siapa mainnya gimana. Itu yang jadi masalah. Susah juga kan, lu mau appeal juga, lu nggak even tahu deh siapa mainnya kayak gimana. Itu yang gue juga belum nemuin solusi sih buat turnamen, Solusi. buat turnamen director biar nggak ada siluman dari luar kota. Kalau mau paling gampang Rating udah, card. ya kalau nggak mau paling gampang udah Jakarta only gitu. Jadi lu tahu tuh Iya. kurang lebih kan udah KTP bubble, Jakarta. ya, bubble-nya kan udah kelihatan. Kayak gitu. KTP Jakarta oke sih. Turnamen lower bronze yang ikut silver. Enggak sih. Menurut gua memang udah jago-jago Enggak lah. aja sih. Kalau lower bronze yang ikut silver sih, yang silvernya mending dikulitin tuh. Iya. Tapi memang udah jago-jago sih sekarang orang-orang. Nah kalau bronze yang ikut silver itu, Oh iya benar-benar. kan kalau lower bronze menurut gue yang ikut silver jarang. Iya. Cuman kalau bronze sama silver itu apa ya? Kalau gue ngeliat ya, kalau di Jakarta tuh udah terlalu tight margin juga. Jadi banyak gray area juga kan. Iya. Kayak orang-orang yang mungkin buat some people, oke dia di silver. Tapi buat some people masih bisa di bronze gitu loh. Iya. Kayak dia bisa compete di silver tapi di bronze belum tentu menang. Jadi ya dia ikut mana bingung kan. Kayak gitu loh. Jadi ada gray area nih antara silver Lower silver sama lah itu. bronze. Makanya harus ada lower silver Atau gitu. upper bronze. Iya, dan mungkin orang-orang silver itu karena kalau mau naik gold kejauhan. Iya. Jadi mereka di silver juga aduh mentok-mentok akhirnya High silver. coba ikut di bronze. Ya kayak gitu. Makanya sebelum ada high silver low silver. Oh iya. Kenapa pada banyak ikut bronze? Iya iya. Ya terlalu gray area itu gak sih? Iya benar. Kayaknya. Tutup gap kan. Berantem perkara in or out. Padahal tinggal ulang aja. Ya, gue setuju lah. Iya ini oke lah. Ini susah ngomong ya kadang-kadang kalau lagi poin penting terus ada obvious bad call ya pasti diributin dan kita juga jadi malas kasih replay. Tapi ya susahnya sebenarnya kan ya referee-nya itu kan kita tuh yang Nggak ada call referee. sendiri. Iya. Itu yang susah Menurut sih. gue kalau gue tipikal yang kayak gue bakal ulang kalau udah terlalu draining, udah debatnya udah gak jelas. Tapi kalau kita juga terlalu pasrah sama mau ngulang, terbanyak orang-orang yang emang toxic Malah gituin kita. demi kayak poin mereka jelas-jelas out dibilang masuk kayak gitu. Skornya salah hitung kayak gitu. Jadi ya Yang jangan obvious aja lah kalian perjuangin. ya fair-fair aja sih Iya. kita harusnya memang. Tapi Next. benar. Ya bad call mirip lah. Iya. Banyak banget yang suka gosipin hal gak penting pas di court. Tapi poin nomor 1 jadi bahan gosip sih gak apa-apa ya. Haha. Ini emang bukan di padel doang. Iya. Orang emang demen gosip aja orang Indo. Iya bener. Lu mau di restoran, di kafe, di klub, di manapun pasti ada aja gosip. Iya sih. Coba dong yang lain. Next. Mbak, makasih ya kita gak jadi join. Soalnya keponakan saya lebih jago dari mbak-mbaknya.